Dirgahayu ke-78 DPR RI. DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Merdeka! Merdeka! Tahun DPR RI berdiri, berkomitmen menjalankan tugas konstitusi lewat fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi guna mewujudkan kemajuan Indonesia. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati ulang tahun DPR RI ke-78, Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta komitmen seluruh anggota Dewan untuk menjalankan tugas konstitusi dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan kepentingan bangsa dan membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai, sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, DPR RI harus terus bekerja keras sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan publik. Publik juga tetap mempercayai bahwa institusi DPR ini memang benar-benar menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan publik dengan sangat baik. Ini terlihat dari kinerja-kinerja, contohnya dalam penanganan COVID, dan utamanya dalam penanganan COVID itu adalah ini bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Parlemen Indonesia itu sangat cepat memberikan keputusan. Nah, ini bisa menjadi referensi seluruh dunia bagaimana Indonesia bisa segera recover, pulih dari kejadian yang sangat luar biasa ini, dan juga tentu kinerja-kinerja lain yang semakin dirasakan oleh masyarakat. Seperti kinerja legislasi yang semakin baik, sudah diuji publik itu juga masih baik, dan juga kita mengharapkan bahwa keterbukaan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat terhadap kinerja para anggota Dewan itu bisa meningkatkan rasa percaya publik. Ditemui pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, memasuki usia ke-78, DPR RI harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta produktif dalam menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Innocentius menambahkan, dengan konsep parlemen modern, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dalam proses terbentuknya kebijakan yang dibahas di DPR RI. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, baik di bidang legislasi maupun anggaran dan pengawasan, agar pemerintahan yang demokratis itu betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti bahwa semua produk yang dihasilkan itu benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. DPR sekarang semakin terbuka dan kontrol masyarakat juga semakin kuat dan konstruktif ya. Jadi kalau dulu orang melihat DPR itu sebagai musuh, sekarang masyarakat juga harus mengakui dan menyadari bahwa sejelek apapun DPR, mereka punya kewenangan yang harus tidak bisa diambil alih oleh siapapun, kecuali ikut bersama-sama memberikan masukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh DPR itu lebih berkualitas. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa, gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik. Tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023 kami dapat laporkan kepada teman-teman media itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra Iskandar menambahkan, sebagai supporting system menuju Indonesia maju, DPR RI juga menarik keterlibatan publik atau meaningful public participation dalam mengikuti persidangan di DPR RI dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan akses kepada publik melalui TVR Parlemen, media sosial DPR RI, dan juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi
dalam beberapa program seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan. Semoga Tuhan